Kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Pengelolaan Pembelajaran. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Al-U Anggi. Kepada Al-U Anggi, apa? Kepada Al-U Asia Ayu Anggra ini, waktu dan tempat Anda persilahkan. Bismillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dan salat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, pada kesempatan ini, kita langsung akan menjelaskan tentang makalah konsep dasar pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, latar belakang. Pembelajaran merupakan inti dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh bagaimana proses pembelajaran dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Pengelolaan pembelajaran adalah kunci untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa pengelolaan pembelajaran yang baik atau perencanaan pembelajaran yang belum matang, pembelajaran cenderung tidak terarah, tidak konsisten, dan kurang memotivasi peserta didik atau bahkan tidak mencapai target-target yang dituju. Tianggi, Maka dari itu, guru dan tenaga pendidik perlu memahami dan juga menguasai prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran agar dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, interaktif, dan menyenangkan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru yang melaksanakan proses atau kegiatan pembelajaran secara konvensional tanpa perencanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip. Misalnya, seperti guru yang hanya mengandalkan buku teks tanpa menjelas, juga tidak memanfaatkan media pembelajaran yang bervariasi. Sep- eh, dan juga kurang melibatkan siswa secara aktif. Dan contoh dari pelajaran yang bervariasi seperti menyelipkan permainan yang di dalamnya terdapat materi yang telah dibawahkan. Lalu, contoh dari melibatkan siswa secara aktif di sini seperti teknik pembelajaran yang diterapkan Rasulullah SAW, yaitu metode tanya jawab.
Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa dan kurang optimalnya pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar pengelolaan pembelajaran menjadi sangat penting bagi guru maupun calon pendidik agar mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Nah, Cek, halo. Suara emang tidak ada ya, Ustazah? sebentar ya, sebentar. Coba kalau bisa, kalau tidak bisa pakai laptop anti, ininya apa namanya, PPT-nya, biar kita ambil alih untuk PPT-nya. Bagaimana? Iya, boleh, boleh. Baik, coba dikeluarkan PPT-nya. Ustadz Fauzan, tasmak kalami Ustadz. لا Baik يا Ustadz, أستاذ، أنا Anda mau, سمعت لحظة لحظة. la, Fauzan, Fauzan. Fauzan, coba antum tayangkan PPT dari mereka, di-share. Yang Anda kirim di grup itu coba. Mengelola. Baik, pengelolaan pembelajaran. Ini punya Ustazah, tolong dikeluarkan Ustazah PPT-nya biar kita yang Yang tadi bisa gak tuh? iya. Daftar wait tunggu. Di tempat antum sinyal wifi-nya kuat tidak? Pakai jaringan, Bos. Udah belum? Belum, coba dicoba sekali lagi. Gak bisa kayaknya. Tidak bisa. Coba Ustadz Willy atau dari Ustadz Tamim yang dari Hisbah. Baik, Fauzan, Mumtaz. Sudah ini Fauzan, coba di kembali ke awal Fauzan terus dibesarkan. Antum klik dulu enable editingnya. Yang mana sih? Enable editing itu yang di atas tuh. Nah, nih, yang Anda lukis nih coba. Itu ditekan, baru habis itu tekan yang bawah. Oh iya, asal yang di bawah itu coba Udah ditekan ya? lagi. Nih, yang bawah yang di bawah. Udah belum? Sudah, coba yang di bawah ini ditekan. Ini?
ini saat ini yang di bawah ini yang ada gambarkan. Ayo, wah, itu ditekan biar dia jadi besar layarnya. Mantap sudah. Kembali ke awal, kembali ke awal. Udah belum? Kita sudah kembali ke awal, Sat. Itu kan ada di keyboardnya tentu kiri dan kanan. Ayo, wah, mumtaz. Taib. Kalau Ustazah di awal saat taib. Dan ini awalnya. Ustazah kalau sudah bisa dimulai, silahkan dimulai. Nanti kalau ketika lanjut ke halaman berikutnya, tinggal bilang next slide. Taib. Antum fokus ya, Fauzan. Iya. Taib. Silakan dimuti. Barakallahu fiik ya, Fauzan. Kita tunggu Ustazahnya siap. Inilah. Ya, kita ulangi atau bagaimana? Dilanjutkan aja Ustazah, Kak. Kalau Ustazah mau bilang next slide, tinggal bilang next slide, nanti dilanjutkan ke halaman berikutnya dengan kita. Taib. Kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah. Makalah ini akan membahas beberapa permasalahan pokok, yaitu apa pengertian pengelolaan pembelajaran, kemudian apa tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran, kemudian apa prinsip dan komponen utama pengelolaan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke tujuan penulisan. Next. Tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menguraikan tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan prinsip-prinsip dari komponen utama pengelolaan pembelajaran. Next, kemudian kita masuk kepada manfaat penulisan. Manfaat makalah ini antara lain yang pertama, bagi mahasiswa ya, itu sebagai referensi untuk memahami teori manajemen pembelajaran. Kemudian yang berikutnya bagi guru sebagai panduan praktis dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Next, kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh komponen pembelajaran agar tujuan yang sudah ditetapkan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pengelolaan pembelajaran adalah bagaimana guru atau pendidik merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar secara terstruktur. Menurut beberapa ahli, misalnya Sagala, pengelolaan pembelajaran merupakan upaya guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, memanfaatkan berbagai sumber daya, dan mengarahkan peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, pengelolaan pembelajaran tidak hanya berbincang bagaimana guru menyampaikan materi, juga bagaimana ia menyiapkan rencana pembelajaran, memilih metode yang sesuai, menggunakan media pembelajaran yang menarik, serta melakukan penilaian untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam proses pengelolaan pembelajaran memiliki 3 tahap ya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang pertama, perencanaan. Seperti apa perencanaan itu? Contohnya, sebelum dimulainya pembelajaran, guru sudah menyiapkan terlebih dahulu materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya dalam bentuk RPPH. Nah, seperti yang dilakukan di salah satu sekolah, Ta'ud Saku Auladi, seluruh guru di sana, di setiap kelas, akan membuat RPPH. Untuk pembelajaran ya, dalam sehari, mereka menerapkan 3 metode. Yaitu yang pertama, tahdir, kemudian tamkin,
dan murajaah. Nah, maksud dari tahdir di sini yaitu guru mengajarkan materi baru yang berdurasi selama 10 menit. Nah, kemudian setelah selesai, masuk ke dalam tamkin. Nah, tamkin di sini maksudnya apa? Yaitu pengikatan materi baru yang telah disampaikan, yang berdurasi sekitar 15 menit. Nah, ketika sudah selesai dari ini, masuk ke murojaah, yaitu pengulangan materi yang telah lalu. Dan di sini berdurasi selama 5 menit. Nah, kemudian yang kedua itu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini melaksanakan apa yang telah direncanakan atau disusun dan diusahakan ya untuk tidak terlalu atau tidak keluar dari perencanaan. Kemudian yang ketiga penilaian. Contohnya, guru memberikan soal atau latihan untuk menilai atau melihat apakah siswa sudah paham atau belum. Nah, penilaian belum mencapai tujuan atau target, maka RPP akan mencari penyebab target tersebut. Karena pembelajaran adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan untuk mengatur proses belajar mengajar secara sistem. Nah, menurut Rahman, pengembangan belajar adalah upaya pendidik yang menciptakan kondisi belajar yang optimal dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Artinya apa? Nah, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga merancang strategi, media, serta metode pembelajaran yang tepat siswa. Nah, next, kemudian kita masuk ke tujuan pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran bertujuan meningkatkan seperti pembelajaran tercapai sesuai RPP kalau disusun. Nah, kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar kondusif. Seperti yang ketiga, dan juga kritis. Nah, dengan demikian, pengelolaan pembelajaran bukan hanya tugas administratif ya, tetapi juga proses strategis yang mempengaruhi kualitas hasil belajar tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah Utianggi atas penjelasannya. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya terkait fungsi pengelolaan pembelajaran. Fungsi pengelolaan pembelajaran sendiri terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, perencanaan or planning yang terdiri dari penyusunan RPP, pemilihan strategi metode, dan media pembelajaran. Kedua, perorganisasian atau organizing, terdiri dari mengatur pembagian peran guru dan siswa, serta mengelola waktu dan sumber belajar. Yang ketiga, pelaksanaan or executing, melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui interaksi belajar mengajar. Keempat, evaluasi dan pengendalian, menilai hasil belajar dan melakukan refleksi dan merencanakan tindak lanjut perbaikan. Jadi ada 4 tahap untuk fungsi pengelolaan pembelajaran. Pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dan pengendalian. Baik, dilanjutkan untuk pembahasan berikutnya tentang prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran. Kepada Marwah, waktu dan tempat Anda persilakan. Terima kasih atas moderator. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran. Berpusat pada peserta didik. Satu yaitu berpusat pada peserta didik. Siswa menjadi subjek belajar, bukan hanya objek. Karena peserta didik adalah subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekedar objek yang menerima informasi. Dan guru berperan sebagai fasilitator untuk siswa membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Juga pembelajaran memperhatikan perbedaan individual seperti gaya belajar, kemampuan, dan minat. Serta diberi kesempatan berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Contohnya, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi diajak untuk menanya,
meneliti, dan mengevaluasi sendiri informasi tersebut, seperti dalam model inquiry-based learning. Selanjutnya yaitu kontekstual, yaitu pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi dunia nyata atau kehidupan sehari-hari siswa. Tujuannya agar siswa lebih memahami makna pelajaran dan bisa menerapkannya secara langsung. Konteks ini bisa berupa lingkungan sekitar, budaya lokal, atau pengalaman pribadi siswa. Contoh, saat belajar matematika tentang pengukuran, siswa diajak mengukur luas halaman sekolah, bukan hanya mengerjakan soal di buku. Yang selanjutnya relevan. Hubungan langsung dengan kehidupan peserta didik dan bisa diterapkan di kehidupan siswa. Contohnya, guru meminta siswa untuk membaca surat Al-Falaq atau An-Nas. Nah, setelah itu, siswa diajak menandai bacaan tajwid seperti ikhfa atau idgham. Mengapa relevan? Karena surat-surat ini dibaca setiap hari saat sholat. Yang selanjutnya yaitu interaktif. Siswa tidak hanya mendengarkan, tapi terlibat aktif seperti bertanya, berdiskusi, berdialog, atau menyampaikan pendapat. Nah, setelah itu terjadi respon timbal balik yang membangun pemahaman. Bisa dilakukan lewat diskusi, simulasi, kuis, kolaborasi kelompok, atau yang lainnya. Contohnya yaitu melempar pertanyaan terbuka dan siswa menjawab dan saling menanggapi. Setelah itu, siswa bekerja kelompok untuk membuat presentasi dan saling memberikan umpan balik. Selanjutnya yaitu partisipasi. Nah, partisipasi ini teman-teman yaitu keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Di antara bentuknya yaitu kolaboratif, yakni kerja kelompok atau berbagi tugas serta saling membantu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu berorientasi pada hasil belajar. Yaitu pembelajaran tidak hanya tentang menyampaikan materi, tetapi lebih pada memastikan bahwa siswa benar-benar memahami, menguasai, dan mampu menerapkan apa yang telah dipelajari. Contohnya, pelajaran tajwid, jika tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menerapkan hukum bacaan ikhfa dalam surat pendek, maka kegiatan belajar harus mendukung siswa mengenali, menjelaskan, dan membaca contoh bacaan ikhfa. Inilah beberapa poin dari prinsip-prinsip pengolahan pembelajaran tersebut sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah al-Umarwah. Baik, untuk pembahasan yang terakhir, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Al-Aurel. Kepada Al-Aurel, waktu dan tempat Anda persilahkan.
Baik, mungkin ada kesalahan dengan Aurel. Biar saya akan jelaskan di sini. Itu komponen utama pengelolaan pembelajaran. Komponen penting dalam pengelolaan pembelajaran itu putih. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi dasar yang harus dicapai ya. Nah, kemudian materi dan juga sumber belajar, itu seperti buku, modul atau media digital yang relevan. Nah, kemudian yang ketiga, strategi atau metode. Nah, yaitu seperti ceramah, diskusi, proyek, dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya itu media dan alat peraga, seperti papan tulis, LCD, video, atau simulasi interaktif. Nah, kemudian yang berikutnya penilaian, yaitu tes formatif, sumatif, portofolio, dan refleksi diri, afwan. Nah, dengan mengelola semua komponen ini secara terpadu, proses pelajaran menjadi lebih terstruktur dan hasil belajar meningkat. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah khairan, Pak Wanggi, untuk penjelasannya. Kemudian untuk kesimpulan, pengelolaan pembelajaran merupakan kunci keberhasilan proses belajar mengajar. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi yang harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pengelolaan pembelajaran yang baik akan menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan partisipasi siswa, dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian untuk saran, guru dan tenaga pendidik perlu terus meningkatkan kompetensi dalam merancang dan mengelola pembelajaran dengan kreatif, inovatif, serta memanfaatkan teknologi. Evaluasi dan refleksi harus dilakukan secara rutin agar proses pembelajaran dapat diperbaiki dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sekian dan terima kasih untuk Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Afan. Kalau ada penjelasan yang kurang, insya Allah kami membuka tanya jawab untuk presentasi kami. 3 pertanyaan. Jika
Baik, ada pertanyaan? Ana bacakan, Bismillah. Izin bertanya apa maksud dari penjelasan tadi mengenai berpusat pada peserta didik. Tolong sertakan contoh. Contohnya, terima kasih. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Al-Ukh Marwah. Kepada Al-Ukh Marwah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengambil saya mengambil satu prinsip, yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, contoh dari prinsip ini yaitu siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi diajak untuk menanya, meneliti, dan mengevaluasi sendiri informasi tersebut. Seperti dalam model inquiry-based learning. Nah, konsep inquiry-based learning ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Islam. Karena inquiry-based learning adalah pembelajaran yang berpusat pada rasa ingin tahu siswa, dimulai dari pertanyaan atau masalah, lalu dilanjutkan dengan penyelidikan aktif, analisis, dan refleksi untuk membangun pemahaman yang mendalam. Contohnya yaitu misalnya dalam materi hukum Islam. Misalnya, pertanyaan pemantiknya itu, apa alasan Islam melarang riba? Dan bagaimana konsep keadilan dalam jual beli menurut Islam? Nah, kita bertanya. Nah, kegiatan inquiry-nya yaitu mencari ayat dan hadis tentang riba atau transaksi halal. Kemudian, menganalisis praktek jual beli di lingkungan sekitar. Misalnya, mana yang sesuai syariat atau mana yang tidak. Kemudian, simulasi debat antar kelompok. Misalnya pertanyaannya, apakah sistem bunga bank bisa diganti dengan sistem syariah? Nah, jika mereka bisa menyimpulkan jawaban dari pertanyaan ini, maka hasil dari kegiatan inquiry ini adalah siswa memahami akan filosofis dan praktis dari hukum-hukum Islam, bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Insya Allah, saya kembali
contoh dalam kelas yaitu ketika guru masuk ke dalam kelas, jelaskan pelajaran misalnya pelajaran hukum, lalu dia memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, menganalisis, dan bertanya. Setelah bertanya, kemudian hasil dari diskusi dan pertanyaan, hasil dari diskusi dan jawabannya dianalisis. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata. Saya kira ini cukup untuk jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakumullah khairan. Baik, saya akan coba menjawab satu pertanyaan di sini. Ini saja di makalah prinsip-prinsip pembelajaran tadi ada relevan, namun di makalah nggak ada. Ya, jadi itu hanya sekedar tambahan ya.
Relevan itu, nah jadi relevan itu artinya ada hubungannya gitu atau sesuai, cocok dengan suatu. Nah, contohnya dalam pembelajaran, kalau guru mengajarkan materi, berarti yang harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Disebut relevan. Nah, contohnya di daerah nelayan ya. Nah, guru memberi contoh soal matematika tentang menghitung hasil tangkapan ikan. Nah, ini disebut relevan karena dekat dengan kehidupan mereka. Kemudian mungkin contoh lain, eh, guru mengajarkan cara menggunakan teknologi ya. Misalkan menggunakan aplikasi disebut relevan karena apa? Karena siswa akan sering memakainya di hal yang ia pelajari ini. Contohnya, guru mau gimana ya? Mengajarkan tentang manajemen, tapi pada untuk anak SD tidak relevan ya, karena tidak sesuai gitu. Nah, mungkin bisa sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Anda baca pertanyaan yang ketiga. Ustazah, izin bertanya, apa yang kita harus lakukan terhadap perencanaan yang tidak terlaksanakan? Baik. Jika perencanaan tidak terlaksanakan, penting untuk tidak langsung menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tapi melakukan evaluasi secara objektif. Pertama, evaluasi alasan gagalnya perencanaan. Tanyakan pada diri sendiri atau tim, apakah ada miskomunikasi atau miskri. Kemudian, pelajari pelajarannya. Setiap kegagalan membawa pembelajaran. Identifikasi masalahnya, seperti apa yang bisa diperbaiki, apa yang seharusnya tidak diulang, apa yang masih bisa diselamatkan dari rencana tersebut. Ketiga, sesuaikan atau buat perencanaan ulang. Jangan langsung membuang semua rencana, lakukan penyesuaian, ubah tujuan menjadi lebih spesifik dan realistis. Gunakan metode bagi tugas menjadi lebih kecil dan terukur. Tambahkan fleksibilitas untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga. 4. Tingkatkan komitmen dan tindakan nyata. Karena tanpa aksi akan tetap gagal. Semoga jawabannya pertanyaan terjawab. Untuk pertanyaan yang lain, maaf saya karena pertanyaannya hanya 3 ya yang akan kita jawab. Untuk yang lain kita minta. Adalah kita tutup presentasi kita hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Dan anak kembali kepada Jenik. Apakah ada saran atau kritik? Ya, baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 1. Ada dari Kak Zulfa, Kak Aisyah, dan Kak Zahra. Terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik. Dan jawabannya ada. Maaf, saya izin off cam. Lalu mungkin saya akan memperkuat kembali beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi sudah dijawab juga oleh kawan-kawan. Sebentar ya. Pertanyaan saya, Bu. Oh ya, enggak? Ini ada pertanyaan dari teman-teman dari UPANA loh, Pak. Terkait dengan tadi sudah dijawab juga mengenai berpusat pada peserta didik. Tolong dijelaskan misal contohnya. Jadi sebenarnya proses pembelajaran itu kan ada 2.
mungkin yang kita tahu itu ada yang namanya TCL sama SCL. Nah, kalau TCL itu Teacher Center Learning atau berpusat pada guru. Nah, kalau SCL itu Student Center Learning atau berpusat pada murid. Nah, kita melaksanakan pembelajaran tinggal kita memilih berapa proporsinya, apakah 50-50 ataukah misalnya berpusat pada gurunya 30% ataukah berpusat pada muridnya itu kalau 30 berarti 70% ke murid-muridnya. Nah, kalau yang berpusat pada guru berarti sumber utamanya adalah guru. Berarti guru di sini akan memberikan misalnya mata kuliah PAI soal toharoh, berarti dia akan menjelaskan soal teori, konsep, kemudian memberikan contoh. Dan murid hanya di sini menyerap materi secara langsung seperti itu. Di fokusnya ke guru biasanya akan kecenderungannya mungkin murid diminta untuk menghafal, kemudian mungkin mencatat gitu kan. Lalu banyak semacam metode konvensional yang digunakan. Nah, kebalikannya kalau misalnya pembelajaran Tohar itu dipusatkan pada murid-murid. Jadi misalnya mungkin guru sebagai fasilitator ya di sini. Jadi nantinya anak-anak dibentuk kelompok, kemudian mereka mencari tahu sebenarnya uh, Tohar itu apa saja sih. Kalau misalnya mungkin diberi kasus-kasus juga kalau misalnya anak-anak SD camping terus di situ nggak ada air kemudian mereka ingin buang air kecil lalu proses bersihnya seperti apa gitu mungkin dibagi kelompok-kelompok dan mereka yang berusaha mencari tahu tapi di situ guru sebagai fasilitator tetap nantinya memberikan informasi oh ya ternyata benar mungkin yang kalian baca atau sumber-sumber research yang lainnya seperti itu jadi kalau misalnya si peserta didik ini yang aktif, jadi akan ada keterlibatan penuh dari si peserta didik. Bisa jadi metodenya akan lebih banyak, misalnya ada debat, diskusi, terus tadi memecahkan masalah melalui diskusi kasus, kemudian ada praktik, kemudian kalau misalnya uh, yang paling disuka itu apa ya? Kalau kecenderungan anak-anak itu yang terutama usia SD, biasanya problem based solving, kemudian praktek ya. Nah, itu tinggal menyesuaikan dengan materi apa yang kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Lalu dari ini maaf Bu atau Pak Insan kami pada prinsip pengelolaan pembelajaran ada yang relevan. Oh, oke. Jadi mungkin maksudnya di sini relevan artinya apa yang kita sampaikan di pembelajaran itu setiap apa yang kita sampaikan di kelas. Jadi misalnya mungkin saya sambung dengan contoh yang awal ya. Toharoh. Nah, kita jelaskan, oke anak-anak hari ini kita akan yang kedua terkait dengan Toharoh. Tujuan pembelajarannya apa, dijelaskan. Kemudian materi yang disampaikan dan mungkin dari kita pemilahan misalnya mau menggunakan problem solving, nah itu baiknya benar-benar menggunakan materi yang relevan dengan kegiatan atau materi toharoh seperti itu. Jadi materinya itu tidak melenceng jauh dengan bab toharoh dan kalau bisa materi yang diberikan ke murid-murid kita itu secara tidak langsung itu maksudnya bermakna di sini apa ya ada keterkaitan dengan kehidupan mereka sehingga ketika mereka misalnya keluar dari lingkup sekolah melakukan praktek di luar itu misalnya bermasyarakat di keluarga oh ya kemarin misalnya saya dan teman-teman sudah mempraktekkan sudah mendiskusikan ini oh ternyata seperti ini benar ya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak siapa ya maaf ini terkait dengan perencanaan yang tidak terlaksana. Jadi kalau menurut saya perencanaan yang tidak terlaksana itu tidak apa karena kalau untuk pembelajaran kan kita pasti menyusun rencana pembelajaran kan biasanya satu tapi biasanya kalau saya selain menyusun satu RPP tapi punya mitigasi yang lain jadi ada dua gitu minimal jadi kalau misalnya ini nggak terpakai terus misalnya ada case misalnya
kita pembelajaran outdoor, tapi ternyata hujan, jadi kita pakai opsi B gitu. Jadi bisa digunakan di lain waktu atau mungkin tiba-tiba kita pakai medianya itu proyektor, tapi ternyata proyektornya rusak. Nah, bagaimana kita menggunakan rencana satunya gitu. Jadi tetap disimpan saja menggunakan opsi rencana yang lain. Jadi nggak masalah seperti itu. Biasanya kalau misalnya kita akreditasi itu kan diminta dokumen apa RPP dan sebagainya kan. Biasanya ada beberapa sekolah yang buat di awal, maksudnya ada rapat guru menentukan ke depannya seperti apa. Jadi membuat dokumen pembawal. Ada juga yang kadang-kadang pas akreditasi tiba-tiba wow, karena di awal itu tidak disiapkan, akhirnya pas akreditasi tiba-tiba muncullah A B C D. Nah, seperti itu. Selanjutnya Ibu Husna, dengan masih banyaknya lulusan pondok pesantren yang kurang familiar dengan teknologi, bagaimana pondok pesantren dapat memanfaatkan teknologi atau metode pembelajaran modern tanpa mengurangi nilai keagamaan? Oke. Mohon maaf ya, mungkin ini dari perspektif saya yang saya tahu. Mungkin boleh ditambah nanti teman-teman ya. Baik, mungkin dari pertanyaan, maaf jawaban saya yang lainnya tadi boleh disanggah. Tergantung konteksnya ya kan. Di sini saya taunya ada yang salah, ada yang modern gitu kan. Lalu di pondok pesantren staff itu memang beberapa mungkin tidak diperkenankan terkait dengan apa lagu-lagu dan sebagainya. Nah, mungkin kalau kita ingin kayak contohnya yang paling mudah belajar soal al-ta'rif gitu kan. Biasanya kan kalau anggap saja anak-anak yang masuk di pondok pesantren itu dari umum dan belum tajwid gitu kan. Kita ngomongin soal al-ta'rif. Nah, mungkin al-ta'rif itu kan kalau kita bicara dua, al-qamariyah sama al-samsiyah. Nah, mungkin supaya mereka mudah menyerap, oh ya al-samsiyah, samsiyah itu kan matahari. Kita pakai simbol matahari, gambar matahari. Oh, al-samsiyah itu apa itu namanya? Bulan. Ada kata komar. Nah, selanjutnya di situ kita bisa menggunakan media-media berupa tulisan atau yang menarik mungkin dengan singkatan dan yang lainnya seperti itu. Terus kalau misalnya bagaimana menghubungkan dengan teknologi? Nah, kalau memang mungkin sebenarnya sekarang ini ada ya namanya VR, tapi mungkin apa ya? Kalau mungkin Bapak Ibu pernah tahu, mungkin yang rumahnya di Jakarta, di situ kan di daerah Istiqlal itu sempat ada kayak pameran bagaimana sih menunjukkan sejarah kebudayaan Islam pada zaman Nabi menggunakan virtual reality gitu kan. Nah, kalau misalnya itu diperbolehkan, oh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teknologinya masuk sampai sejauh mana, kalau misalnya apa ya, misalnya ada gambar, mungkin gambarnya belum diperkenankan untuk masuk ke dalam teknologi itu, mungkin bisa dibuat semacam diganti dengan maket gitu atau mungkin ada opsi-opsi lain yang masih bisa tentunya harus apa ya dibicarakan dulu dengan tim-tim di pondok pesantren ya supaya menjaga apa sih menjaga apa ya apa yang sudah disepakati dalam pondok pesantren itu karena sebenarnya apa ya kalau saya pribadi cukup rumit juga karena saya pribadi pernah misalnya nih ada contoh media pembelajaran yang bagus, maksudnya saya ingin sharing, tapi gimana ya cara apa ya pengen langsung men-share kah atau saya harus bikin mungkin mentranslatekan atau seperti apa gitu. Ini perlu dibicarakan dulu ke tim struktural. Nanti kalau misalnya oke, mungkin bisa diperkenalkan perlahan dengan teknologi yang sederhana. Hingga nanti perlahan kalau misalnya pun apa ya, sekarang kan eranya era digital. Jadi mau tidak mau kita nggak boleh juga ketinggalan kan. Mungkin dikenalkan sedikit demi sedikit gitu. Tapi kembali lagi harus bersepakat dulu, jangan sampai melanggar sesuai dengan aturan yang disepakati. Kalau misalnya, oh ya udah luas, oh ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Mungkin juga eh, sekarang media pembelajaran itu banyak untuk terutama anak-anak sekolah, misalnya non digital ya.
Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar SPAK, Saya Perempuan Anti Korupsi. Nah, di situ mereka menciptakan banyak media pembelajaran non digital lebih ke tradisional untuk anak-anak sekolah yang berbasis anti korupsi. Nah, di situ bisa diakses siapa saja. Tapi pada suatu ketika saya juga punya teman yang kebetulan, mohon maaf, ini di sekolahnya di SMK BPK Penabur. Nah, pada saat pandemi COVID kemarin kan kita sempat ya gimana nih supaya anak-anak itu merasa belajarnya nggak gini-gini aja, tapi tetap lebih bermakna dan apa ya, mereka tuh masih tetap semangat gitu meskipun belajar jarak jauh gitu. Akhirnya menciptakan sebuah teknologi, maksudnya dari PowerPoint gitu. Nah, dari adopsi dari misalnya yang tadi, misalnya permainan tradisional diadopsi ke PowerPoint dengan memilah beberapa hal seperti itu. Jadi teknologi nggak harus yang benar-benar modern sekalipun, tapi dimulai dari teknologi sederhana. Seperti itu pengenalan-pengenalannya. Semoga bisa menjawab ya Bu Hus. Nanti boleh teman-teman kalau ada yang mau menambahkan, monggo. Lalu Bu Kamelia, apa perbedaan antara pengelolaan pembelajaran dan metode pembelajaran? Di sini Bapak Ibu ada yang pernah mendengar istilah model pembelajaran mungkin sebelum kita masuk ke metode? Bentar, maaf. Apakah sudah ada yang pernah mendengar istilah model pembelajaran? Sudah, boleh kalau ada yang mau menjelaskan sedikit sebenarnya model pembelajaran itu apa sih gitu. Oh, belum ada yang sudah. Oke. Jadi sebenarnya metode pembelajaran itu bagian dari pengelolaan pembelajaran, karena pengelolaan pembelajaran itu kan luas sekali ya kayak gitu. Nah, mungkin di sini saya lebih masuk ke model pembelajaran dengan metode, karena mungkin kalau Bapak Ibu sempat searching di internet atau mungkin baca-baca referensi itu perbedaannya tipis sekali gitu. Nah, kalau mungkin saya mengartikan sebenarnya model pembelajaran itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan metode, dan sebenarnya model itu biasanya digunakan untuk mengatur strategi pembelajaran, metode pembelajaran itu sendiri, dan teknik pembelajaran supaya tujuan pembelajarannya itu tercapai gitu. Nah, sebenarnya model pembelajaran ini biasanya ada di teori dan prinsip pembelajaran gitu kan, yang saat ini kita pelajari. Nah, nanti mungkin saya jelaskan contoh spesifiknya ya, sebenarnya metode dan model itu gimana sih penerapannya. Nah, kalau kita bicara soal metode, berarti kita bicara sebenarnya bagian yang spesifik dari model pembelajaran tadi. Misalnya, saya balik ke contoh awal, saya ngajar PAI ya, misalnya di Bab Toharoh. Nah, satu kelasnya itu mungkin satu kelas berisi 30 anak. Nah, di situ saya sebagai guru mencoba menggunakan model pembelajaran diskusi kelompok dengan metode jigsaw. Nah, metode jigsaw itu jadi gini Bapak Ibu, kita misalnya 30 anak ini dibagi 30 itu berapa ya? Jadi 6 ya. 6. 30 dibagi jadi 6 kelompok, berarti isinya 5-5. Nah, setiap 5 tadi berapa sih? 30 dibagi 5, 6 kelompok, dan masing-masing kelompok di 6 itu diberi tugas masing-masing, misalnya membahas toharoh. Misalnya kelompok 1 membahas konsepnya, kelompok 2 membahas apa sih, apa yang boleh dan tidak boleh gitu, kemudian contohnya dan yang lain-lain sudah dibagi-bagi. Nah, ini juga bisa jadi solusi sih sebenarnya untuk anak. Mungkin kita ada ya anak-anak atau murid-murid yang cenderung biasanya cenderung diam, tapi diamnya itu kan bukan karena mungkin pemalu atau mungkin gimana gitu. Nah, dari pembagian kelompok itu dengan metode jigsaw, oke, si kelompok 1 itu ada berapa tadi? 5 ya, 5. Mereka disuruh membahas, mengupas tentang misalnya konsep toharo itu sebenarnya seperti apa, mungkin dari hadis kah, dari Al-Quran.
Nah, nanti setelah semua selesai dikasih waktu 30 menit. Nah, si masing-masing kelompok ini nggak ada yang menjadi ketua anggota, tapi semuanya berperan menjadi presenter. Jadi nanti satu anak itu bisa di, misalnya, maaf gimana ya, setelah 30 menit selesai, kemudian anak-anak ini diminta berkeliling. Jadi intinya anak-anak ini nggak ada yang stay di kelompok satu, tapi harus berbaur dengan kelompok yang lain. Jadi maksudnya eh, ketika guru meminta, oke, stop, waktunya mulai berdiskusi. Jadi satu kelompok ini nanti akan ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan mereka menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing mereka. Jadi mereka jadi presenter mewakili apa yang sudah didiskusikan di kelompok awal tadi, seperti itu, Pak Ibu. Gitu. Kemudian jadi terkait dengan pemilihan model dan metode itu tergantung kita sebagai guru, apakah kita itu misalnya di sini ya, waktu itu saya pakai metode yang sengaja ingin melatih peserta didik saya, murid-murid saya berani berbicara di sebuah kelompok kecil. Saya yakin ada peserta didik itu yang memiliki karakter berbeda, maksudnya lebih suka uh, tanya di belakang atau yaudah bertanyanya mungkin lewat tulisan atau mungkin ada kendala-kendala lain kan. Jadi mungkin kita bisa melatih lewat hal tersebut di sesi diskusi. Jadi nggak ada tuh yang mungkin kita apa ya, mungkin ada satu murid yang intinya menggantungkan ke teman-temannya, nggak ada karena mereka dituntut jadi presenter seperti itu. Baiklah, lanjut. Sebentar lagi. Ini ada pertanyaan dari Zoom. Ini dari siapa ya? Bentar. Jika Anti menjadi guru, bagaimana Anti akan mengevaluasi dan mengendalikan pembelajaran agar tetap relevan terhadap perubahan? Mengevaluasi, mengendalikan pembelajaran. Oke. Jadi bahasan evaluasi sebenarnya ada di akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mungkin kita bicara soal evaluasi, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapat materi ini. Evaluasi itu mungkin dalam perspektif kita itu masih apa ya, di akhir gitu kan. Tapi sebenarnya secara tidak langsung evaluasi itu bisa saja di awal, di tengah maupun di akhir, seperti pada kegiatan pembelajaran yang ada di kelas di sekolah. Nah, evaluasi di awal itu seperti apa sih? Misalnya asesmen non kognitif. Misalnya di setiap awal semester atau mungkin Bapak Ibu menjadi guru atau ustazah baru di sebuah kelas. Nah, Bapak Ibu mencantumkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara tidak langsung terlihat sederhana, tapi itu akan sangat membantu Bapak Ibu ke depan. Nah, contoh pertanyaannya seperti apa sebentar ya? Misalnya pada waktu kenapa sih bentar. Misalnya berlanjut lagi di pelajaran BAI lagi. Kira-kira di pelajaran mungkin kita mulai dari pelajaran yang lain. Pelajaran apa sih yang mungkin tidak kamu sukai, atau pelajaran apa sih yang mungkin kamu sukai gitu kan. Kalau tidak sukai mungkin terlalu riskan. Mungkin pelajaran apa sih yang kamu sukai gitu, dan kenapa kamu menyukainya. Mungkin bisa digali dengan pertanyaan tersebut. Kemudian kita bisa juga menggali dengan pertanyaan lain. Kalau misalnya di kelas, apakah kamu merasa nyaman dengan teman kamu? Kemudian kita nggak tahu ya, di peserta didik kita itu kadang-kadang kan tidak ada asesmen lebih ke psikologis, yang menurut saya itu penting juga. Jadi mungkin barangkali dia ada yang memiliki autis atau disabilitas yang lain, itu akan sangat membantu kita gitu. Kira-kira kamu pernah merasa cemas nggak saat di kelas, dan apa yang membuatmu merasa cemas saat di kelas gitu. Kemudian kira-kira kalau misalnya di pembelajaran, misalnya saya ngajar PAI ya, PAI apa sih yang kamu inginkan dari pembelajaran ini gitu. Kamu ingin proses pembelajarannya itu seperti apa? Terus mungkin kita bisa bertanya juga
apa yang membuat kamu semangat dalam belajar. Lalu boleh juga sebenarnya menambahkan pertanyaan. Ini agak krusial karena berkaitan dengan keluarga, tapi boleh dipertimbangkan kembali. Apakah kamu merasa memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kamu gitu? Apakah kamu merasa bahagia di rumah gitu? Kalau misalnya itu ada menurut Bapak Ibu tidak perlu ya tidak perlu di apa sampaikan gitu, atau suka buku bacaan apa, kenapa kok suka itu gitu. Pertanyaannya yang nggak bersifat mikir banget, maksudnya bukan yang pelajaran tapi yang menggali supaya anak-anak supaya kita tahu sebagai guru apa sih yang mereka sukai tidak sukai, dan mungkin mereka merasa nyaman bagaimana atau tidaknya gitu. Karena mungkin seperti yang pernah saya sampaikan di awal, ada anak yang mungkin merasa nggak nyaman. Mohon maaf ya, ini kebetulan saya dulu pernah ngajar SMK, ada anak yang mengalami disabilitas khusus. Nah, dia dengan kawan laki-laki itu karena memang ada kecenderungan pernah mengalami bullying, sehingga ketika diskusi itu lebih suka dengan anak yang berbeda lawan jenis gitu. Akhirnya kami sebagai guru-guru mapel dan yang lain itu mempertimbangkan, oh ya kalau misalnya ada diskusi kelompok harus benar-benar diperhatikan kembali komposisi apa itu namanya uh, pesertanya siapa saja dan siapa saja yang dimasukkan di situ gitu. Karena ada yang pernah mungkin merasa dia tidak sukai, merasa dia cemas dan sebagainya gitu. Lalu ya gitulah. Tadi sampai mana ya? Itu asesmen awalnya ya. Kalau asesmen pertengahan seperti yang mungkin nanti kita lakukan juga ada UTS yang akhir bisa juga dimasukkan itu. Wah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berlanjut bagaimana mengadakan pembelajaran supaya relevan adaptif. Jadi kuncinya biasanya sebenarnya di awal libur semester ya, kita benar-benar bisa memanfaatkan itu, berpikir, berefleksi, kira-kira mau masukkan materi apa aja. Tidak menunggu di saat libur semester untuk berdiskusi dengan teman-teman guru. Ibu sudah mengalami ini gimana ya? Saya bingung nih materi tahsin supaya anak-anak itu lebih mudah memahami, supaya lebih mungkin nyaman gitu loh. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa berkolaborasi, berdiskusi teman. Oh ya, mungkin dari situ Bapak Ibu bukan sesuatu yang baru. Oh ya, si anak ini ternyata lebih paham menggunakan metode seperti ini, atau mungkin saya kemarin coba metode seperti ini loh, model pembelajaran ini, dan ternyata anak-anak itu lebih gampang menyerap itu. Karena memang setiap peserta didik itu kan unik, jadi kita perlu mempertimbangkan pembelajaran yang mungkin sekarang ada istilah pembelajaran berdiferensiasi itu. Terhadap perubahannya, menurut saya kita bisa, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai guru Al-Quran, supaya lebih menarik, mungkin bisa dikaitkan dengan kondisi-kondisi terkini gitu. Anak-anak itu kan biasanya paling suka ya diceritain, kemudian ceritanya itu real dan berkaitan. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada Pak Hanif, bagaimana cara meningkatkan proses belajar mengajar apabila lingkungannya kurang kondusif dan kurang nyaman? Ini pasti pernah dialami semua orang ya. Biasanya banyak sponsor yang lewat, mungkin yang rumahnya di dekat tempat pesawat, atau mungkin kondisi bangunannya sudah mengkhawatirkan, karena bagaimana menyikapinya. Nah, ini berarti kita perlu melihat kondisi peserta didiknya seperti apa gitu. Jadi kita memanage supaya gimana ya, supaya kelas kita itu di awal. Jadi sebenarnya ketika kita masuk kelas, sebenarnya awal masuk mulai kelas itu sebenarnya yang menentukan ke belakangnya gimana. Kalau misalnya pas di awal itu kita bisa pegang anak-anaknya, bisa mengkondisikan kelas, insya Allah lingkungan atau kondisi yang kurang nyaman itu anak-anak akan nggak akan terdistrak gitu. Misalnya nih, apa itu namanya? Contohnya yang tadi ya, saya balik ke awal.
kita bahas soal toharoh. Nah, anak-anak ini kan saya pakai metode yang 30-70. Nah, 70-nya kita lebih banyak praktek, kemudian evaluasi di situ, kemudian kita diskusi. Nah, kondisinya mungkin kondisi tempat wudhunya mungkin atau kondisi kelasnya mungkin bikin mereka nggak nyaman. Tapi kita coba fokus mengalihkan mereka ke pembelajaran gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu ya, bisa kita alihkan ke suasana belajar yang nyaman. Itu nyamannya bukan lebih ke tempatnya, tapi ke gimana sih anak-anak itu lebih eh, bisa dekat dengan kita sebagai guru, supaya nanti mungkin kondisi-kondisi itu, kalau misalnya mungkin kita pernah ya eh, mengajukan ke sekolah bahwa mohon maaf proyektornya nggak bisa nih, atau mungkin di situ kelasnya ada yang bocor dan sebagainya, dan itu membuat nggak nyaman murid-murid. Akhirnya mungkin kita berpindah ke ruang perpus dan sebagainya. Nah, kalau kita mungkin sudah melakukan opsi-opsi tersebut, tapi memang belum bisa, berarti coba kita fokuskan ke menghidupkan suasana belajar. Betul. Lalu berlanjut ke Bu Mega ya, bagaimana jika pengelolaan pembelajaran berjalan, metode sudah dikerahkan, tapi justru tidak siswa itu tidak punya minat dan semangat untuk belajar. Bagaimana kira-kira solusinya? Jadi sebenarnya kita nggak bisa memaksa eh, peserta didik itu eh, suka dengan pembelajaran kita atau dengan kita sebagai guru. Misalnya tentunya di sini ketika Bapak Ibu berkuliah kan pasti akan menghadapi banyak hal-hal atau kendala. Nah, saya nggak mungkin dong memaksa Bapak Ibu nih harus paham nih soal pengelolaan pembelajaran dan harus dapat nilai A, mengerjakan tugas dengan perfect misalnya. Tidak bisa seperti itu kan. Nah, untuk menumbuhkan minat belajar, mungkin kita bisa menggali dengan hal-hal sederhana melalui diagnosis tadi. Dan tentunya Bapak Ibu, apa ya, ketika kita mengajar itu kan pasti juga kayak iman ya, kita tuh naik turun semangatnya gitu kan. Nah, tapi kita perlu juga mencharge dengan diskusi ke apa melalui guru-guru yang lain, gimana ya sharing. Jadi jangan sampai kita itu berhenti di kita sendiri, tapi kita juga perlu mengisi permasalahan kita, berbagi permasalahan kita dengan guru-guru yang lain. Kira-kira ini kalau misalnya saya uh, misalnya pelajaran saya ini matematika, anak-anak tuh nggak begitu suka. Kira-kira gimana ya supaya matematika itu menjadi hal yang menyenangkan, bukan jadi hantu bagi mereka gitu. Mungkin kita bisa, oh ya mungkin ada guru bahasa Indonesia mungkin ngasih ide ke ibu-ibu semua, bapak-bapak. Oh ya kita bikin itu aja. Mungkin ini konteksnya lebih ke SD ya. Bapak Ibu mungkin pernah lihat juga video. Ya kita bikin kayak suasana market dia aja jualan pecel atau jualan makanan yang lokal gitu sembari mengenalkan gitu. Terus kita kasih apa semacam talkshow yang memang berhubungan gitu. Jadi konteks pembelajarannya masuk gitu, relevansi tadi, kemudian adaptifnya seperti itu. Jadi memang menumbuhkan minat belajar itu kita nggak bisa pukul rata, karena memang ada begitu banyak sekali faktor, bisa di faktor keluarga, faktor dari diri anak itu sendiri, atau hal-hal yang lainnya seperti itu. Ya, bentar. Ini ada Bu Kalsmo ya. Bu, apakah model pembelajaran discovery learning efektif buat SD? Kalau saya, ini saya untuk ngajar SD, kebetulan ngajar ekskul jurnalistik ya. Saya pernah masukkan itu, alhamdulillah cukup efektif. Apalagi anak-anak SD itu kan rasa ingin tahunya tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan, insya Allah eh, maksudnya efektif. Tinggal bagaimana kita mengemasnya gitu. Kadang-kadang kan eh, apa ya, medianya sudah oke, tapi mungkin kita sebagai guru kurang dalam penyampaiannya, ataukah berkebalikannya gitu. Oke, sebentar. Oh sudah ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Setelah ini kita akan mengisi Mentimeter. Sebentar saya akan kopas dulu yang di WhatsApp group.
Ini Bapak Ibu silakan mengklik. Sebentar ya, saya coba. Share screen. Itu kita isi, Bu. Oh ya, oke, sebentar ya. Semoga bisa di Siapa guru Fasma? Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengakses link yang tadi saya kirimkan atau bisa klik maaf, ketik menti.com menggunakan kode 76220580. Oke, pertanyaan sebentar. Ini keliru. Disuruh masuk itu. Bestseller. Bestseller. Oke, pertanyaan pertama, Bapak Ibu silakan mengisi di Mentimeter, tapi bagi mungkin yang belum bisa mengakses Mentimeter, boleh silakan menjawab di obrolan chat Zoom saja, tidak apa-apa. Pertanyaan pertama, siapa guru favorit Bapak Ibu di kelas waktu dulu? Azhar siapa atau Miss atau Bu Guru siapa? Monggo silakan. Boleh disebutkan inisialnya atau boleh disebut nama panggilannya. Oke, sudah muncul. Ada Ustadz Abdurrahman, ada Ustadz Kyudis, Ustadz Muhammad Degil, Syekh, maaf ini Syekh